Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Informatika Sabtu. Di video kali ini kita akan membahas seputar fotografi, yaitu segitiga exposure. Segitiga exposure merupakan istilah yang merujuk pada tiga elemen dasar pada kamera, yaitu aperture, shutter speed, dan ISO. Untuk tampilannya pada kamera itu seperti ini teman-teman. Apa fungsi dari segitiga exposure? Segitiga exposure berfungsi untuk menghasilkan cahaya gambar yang seimbang, tidak overexposure dan tidak low exposure. Tiga elemen tersebut dikolaborasi dengan tepat untuk mencapai gambar yang terbaik. Jadi perlu diingat teman-teman ya. Shutter speed dilambangkan dengan per, ada pernya ini teman-teman. Kalau aperture dilambangkan dengan F, dan kalau ISO sudah terdapat ISO, ada tulisannya ISO, jadi jangan sampai kembali. Shutter speed merupakan kecepatan rana ketika menangkap gambar suatu objek. Rana biasa disebut dengan tirai. Tirai tersebut berada di dalam kamera, tepatnya di depan sensor. Ketika pemotretan berlangsung, tirai ini akan membuka dan akan menutup kembali ketika pengambilan gambar selesai. Ketika objek yang akan dipotret bergerak cepat, maka dibutuhkan shutter speed yang tinggi agar gambar tertangkap dengan baik dan tidak ngeblur. Ketika teman-teman foto orang yang lagi jalan atau orang yang lagi bersepeda, itu jangan sampai kalian menggunakan shutter speed yang kecil, karena foto yang akan dihasilkan nanti seperti ini, ngeblur. Maka dari itu harus menggunakan angka shutter speed yang tinggi supaya foto yang ditangkap akan menjadi jelas. Namun perlu diingat, bila memotret dengan shutter speed yang tinggi, gambar yang dihasilkan menjadi lebih gelap. Begitu sebaliknya, jika shutter speed rendah, maka hasil gambar menjadi lebih terang. Selanjutnya, aperture. Aperture atau diafragma adalah pengaturan seberapa besar atau kecil bukaan lensa. Semakin kecil aperture, maka bukaan lensa semakin lebar, sehingga banyak cahaya yang masuk ke dalam kamera. Gambar yang dihasilkan akan semakin terang. Begitu sebaliknya, jika semakin besar aperture, maka hasil gambar akan semakin gelap. Untuk contohnya seperti yang ada di gambar ini teman-teman. Jika aperture kecil, akan membuat kamera hanya fokus ke objek saja, sedangkan background ngeblur. Biasanya aperture kecil digunakan untuk foto portrait. Jika aperture tinggi, maka objek dan background akan tetap fokus, sehingga hasil foto detail seluruh gambar. Aperture tinggi cocok untuk foto landscape ataupun pemandangan. Contohnya seperti ini. F kecil, background ngeblur. F besar, objek dan background akan tetap fokus. Selanjutnya yaitu ISO. ISO adalah tingkat sensitif sensor kamera terhadap cahaya. Semakin rendah ISO, maka hasil foto akan semakin gelap. Sebaliknya, jika ISO semakin tinggi, maka semakin terang foto yang dihasilkan. Namun perlu diingat, apabila nilai ISO semakin tinggi, maka akan menghasilkan gambar yang banyak noise atau bintik hitam pada foto. Sedangkan semakin rendah nilai ISO, maka akan semakin jernih foto tersebut. Contohnya seperti ini teman-teman. Kesimpulan pada materi ini, segitiga exposure adalah tiga elemen yang saling berhubungan dan mempengaruhi seberapa terang atau gelap foto. Ketajaman foto,
dan objek yang bergerak dalam foto tersebut. Dengan memahami dan mengendalikan ketiga elemen ini, seorang fotografer dapat mencapai hasil yang diinginkan dalam foto mereka, baik itu menyangkut penangkapan cahaya, kedalaman bidang, atau penghentian gerakan. Sampai di sini untuk materi segitiga exposure. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.